Hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Timnas Indonesia jumpa Jepang hingga Australia. Bertemu Timnas Indonesia, pelatih Australia langsung kirim sayor. Masuk grup neraka, media Vietnam percaya Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Satu grup dengan Timnas Indonesia di ronde ketiga, pelatih Jepang minta bantuan supporter untuk lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI kantongi beberapa pemain keturunan Grade A untuk bela Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk Ole Romeni. Simak info selengkapnya hanya di Bolala News. Berikut hasil drawing grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebagai informasi, acara drawing terlaksana di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada kesempatan tersebut, Shin Tae-yong tak bisa hadir karena masalah kebugaran. Perlu diketahui ada sebanyak 18 negara yang lolos ke putaran ketiga. Dari 18 negara tersebut nantinya bakal dibagi menjadi 3 grup. Timnas Indonesia memulai drawing dari pot 6 atau pot terakhir. Hal ini membuat skuad Garuda harus menempati grup yang sulit. Sementara itu, pengambilan undian grup dimulai dari pot 6. Korea Utara masuk ke grup A, Kuwait menempati grup B, sedangkan Timnas Indonesia tergabung ke grup C. Di grup C, Timnas Indonesia nantinya harus bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Pelatih Timnas Australia, Graham Arnold, bicara tentang pengundian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Australia masuk di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Bahrain, China, dan Timnas Indonesia. 6 tim akan berjuang demi menembus Piala Dunia. Nantinya hanya 2 tim teratas yang langsung lolos otomatis ke ajang tersebut. Peringkat ketiga dan 4 akan memasuki putaran keempat kualifikasi. Graham Arnold menjelaskan, babak putaran ketiga akan cukup menantang. Dia mengakui bahwa perkembangan sepak bola di Asia saat ini sudah mulai membaik. Namun, mereka optimis lolos dari babak kualifikasi dan melaju ke Piala Dunia. Pada laga perdana, mereka akan menatang Bahrain pada tanggal 5 September. Pelatih berusia 60 tahun ini menambahkan, mereka sudah mempersiapkan turnamen ini dengan maksimal. Pemain yang ada juga sudah berkembang dengan baik, dan siap mencapai misi utama menembus Piala Dunia. Arnold menambahkan bahwa mereka sudah tampil cukup apik di putaran ketiga lalu. Tim berjuluk Soceros ini menyapu bersih kemenangan saat berhadapan dengan Lebanon, Bangladesh, dan Palestina. Media asal Vietnam, Soha, menilai Timnas Indonesia masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026 meski masuk grup neraka. Seperti yang diketahui, drawing grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia baru saja digelar. Hasil drawing menempatkan Timnas Indonesia masuk ke grup C. Tim asuhan Shin Tae-yong nantinya harus menghadapi lawan-lawan yang sulit. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia berada satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Meski begitu, Soha menilai bahwa Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Penilaian Soha tersebut bukannya tanpa alasan. Soha menyebut bahwa Timnas Indonesia bisa mengincar peringkat keempat. Caranya yakni dengan meraih kemenangan saat bertemu Bahrain dan China. Soha berpendapat Bahrain dan China bukanlah tim yang kuat. Sehingga ini merupakan negara yang paling mungkin dikalahkan oleh Timnas Indonesia dari grup C. Sebagai informasi, 2 peringkat teratas masing-masing grup bakal langsung mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat ketiga dan keempat berhak melaju ke babak selanjutnya. Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, tanggapi hasil undian ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jepang tergabung di grup C dengan Australia, Arab Saudi, Bahrain,
China, dan Timnas Indonesia. Jepang tentu jadi tim terfavorit di grup ini. Berdasarkan ranking terkini, Jepang jadi tim dengan ranking FIFA tertinggi di grup C. Tim berjuluk Samurai Biru berada di ranking ke-17 saat ini. Hal ini berbeda dengan Timnas Indonesia saat ini. Pasalnya, tim Garuda berada di ranking FIFA terendah di antara peserta grup C. Timnas Indonesia berada di ranking ke-134. Timnas Indonesia bakal 2 kali menantang Jepang di ronde ketiga. Tim Merah Putih bakal lebih dulu sebagai tuan rumah. Laga tersebut bakal digelar pada tanggal 14 November tahun 2024. Sementara laga awal akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Setiap tim di ronde ketiga bakal melalui 10 pertandingan dengan sistem home and away. Jepang tentu jadi tim yang paling difavoritkan untuk lolos ke putaran final. Meski begitu, pelatih tim Samurai Biru, Hajime Moriyasu tidak menyepelekan kualitas lawan di ronde ketiga. Hajime Moriyasu mengaku timnya bakal melalui grup yang sulit di ronde ketiga. Ujian pada tahun ini bakal lebih sulit dibandingkan tahun 2022. Pelatih 58 tahun tersebut mengaku bahwa perjuangan timnya tidak akan mudah. Meski begitu, ia akan meminta bantuan semua pihak, termasuk supporter untuk membantu Jepang lolos ke ronde ketiga. Timnas Indonesia akan bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mulai digelar September tahun 2024 sampai Juni tahun 2025. Untuk bertarung pada babak tersebut, PSSI sudah mengantongi sejumlah nama-nama pemain keturunan yang nantinya bisa membela Timnas Indonesia. Drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada hari Kamis Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan bahwa tim pelatih sudah melakukan evaluasi besar-besaran sebelum bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu evaluasinya itu lini depan Timnas Indonesia yang masih belum tajam. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia kesulitan untuk mencetak gol. Dari 6 pertandingan yang dijalani melawan Irak, Vietnam, dan Filipina, Timnas Indonesia hanya mencetak 8 gol. Satu-satunya striker murni yang sukses mencetak gol adalah Ramadan Sananta. Sebenarnya ada Sadil Ramdhani dan Ragnar Oratmangun yang juga mencetak gol. Namun kedua pemain itu bermain di posisi penyerang sayap. Nah, salah satu persiapan Timnas Indonesia saat ini mencari pemain-pemain keturunan. Diharapkan pemain-pemain keturunan itu bisa menjawab sebuah keraguan di lini depan tim Merah Putih. Lanjut Sumarji, PSSI sedang mencari pemain-pemain keturunan lini depan dengan status grade A, bukan grade B sebab striker-striker tersebut diyakini bisa membantu Timnas Indonesia untuk mencetak gol. Sudah ada beberapa nama pemain keturunan di posisi penyerang yang dimiliki PSSI. Meski begitu, Sumarji tidak mau menyebutkan daftar nama-namanya. Salah satu nama penyerang yang dibidik PSSI adalah Ole Romeni. Ole Romeni kini membela klub kasta tertinggi Belanda, FC Utrecht. Sekian news flash kali ini, nantikan berita selanjutnya, salam olahraga.